Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca buku Sirah Nabawiyah ya, sejarah hidup Nabi Muhammad, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini yang asli yang saya baca, karena kalau yang tebel itu berarti covernya tebel yang asli. Sekarang halaman 821. 4 hari sebelum wafat, pada hari Kamis 4 hari sebelum wafat, sakit Rasulullah tidak kunjung reda. Rasulullah bersabda, "Kemarilah kalian, aku akan menuliskan sebuah pesan yang dengan itu kalian tidak akan sama sekali, tidak akan tersesat sama sekali sesudahnya." Saat itu di rumah yang ditempati Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada beberapa orang, di antaranya mereka adalah Umar Ibnul Khattab yang berkata, beliau terpengaruh oleh sakitnya. "Bukankah di sisi kalian sudah ada Al-Quran? Cukuplah bagi kalian kitab Allah itu." Mereka yang ada di dalam rumah itu pun saling berselisih pendapat menanggapi sabda Rasulullah tersebut. Di antara mereka ada yang berkata, "Mendekatlah kalian agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menulis untuk kalian." Namun di antara mereka ada yang setuju dengan perkataan Umar. Karena mereka tetap tidak satu kata dan justru membuat suara yang gaduh, beliau bersabda, "Menyingkirlah dari sini." Pada hari itu Rasulullah menyampaikan 3 wasiat. Pertama, wasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, wasiat tentang pengiriman para utusan seperti yang pernah beliau lakukan. Ketiga, perawi hadis ini lupa. Mungkin saja yang ketiga adalah wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau perintah untuk melanjutkan pengiriman pasukan Usamah, atau wasiat untuk memperhatikan masalah sholat dan hamba-hamba sahaya yang dimiliki. Sekalipun sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup parah, tapi beliau tetap mengimami sholat 5 waktu bersama orang-orang hingga hari itu, atau tepatnya hingga hari Kamis 4 hari sebelum beliau wafat. Pada waktu sholat maghrib hari itu, beliau membaca surat Al-Mursalat juz 29 ya. Menjelang sholat Isya, sakit beliau semakin bertambah parah, maka beliau tidak sanggup lagi pergi ke masjid. Aisyah menuturkan, beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Kami menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggu Anda." Rasulullah bersabda, "Isilah bejana dengan air untukku." Kami melaksanakan perintah beliau. Setelah mandi, beliau akan bangkit berdiri, namun tidak sanggup dan pingsan. Setelah siuman, beliau bertanya, "Apakah orang-orang yang sudah sholat? Apakah orang-orang sudah sholat?" Ketika hendak bangkit lagi, beliau kembali pingsan hingga terulang 3 kali dan tetap tidak sanggup. Akhirnya beliau mengirim utusan untuk menemui Abu Bakar agar Abu Bakar mengimami orang-orang. Maka sejak hari itu Abu Bakar mengimami orang-orang, tepatnya sebanyak 17 kali sholat selama beliau masih hidup. 3 atau 4 kali Aisyah menyarankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak hanya menunjuk Abu Bakar sebagai imam, supaya orang-orang tidak merasa bosan kepadanya, tetapi beliau menolaknya seraya bersabda, "Kalian tidak berbeda dengan saudara-saudara Yusuf. Suruh Abu Bakar agar dia menjadi imam bagi orang-orang." 2 hari atau sehari sebelum wafat, halaman 823.
Pada hari Sabtu atau Ahad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan badannya agak ringan, maka dengan dipapah dua orang laki-laki beliau keluar rumah untuk mendirikan sholat zuhur. Pada saat itu Abu Bakar sedang mengimami orang-orang, maka ketika Abu Bakar mengetahui kedatangan beliau, ia beranjak mundur ke belakang. Namun beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tidak usah mundur. Beliau bersabda, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Maka keduanya mendudukkan beliau di samping kiri Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sholat mengikuti sholat beliau dan mengeraskan bacaan takbir agar didengar orang-orang. Sehari sebelum wafat atau pada hari Ahad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan para pembantu laki-lakinya, menyedekahkan 7 dinar harta beliau masih tersisa, dan memberikan senjata milik beliau kepada kaum muslimin. Pada malam sebelumnya, Aisyah meminjam lampu minyak dari pembantu perempuannya, sementara baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi seharga 30 sok gandum. Hari terakhir kehidupan Rasulullah, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa tatkala kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin yang diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan diri kepada mereka. Beliau hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memandangi mereka yang sedang berbaris dalam barisan sholat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur ke belakang, tidak berdiri sejajar dengan shaf, karena dia mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar untuk sholat dan menjadi imam. Anas menuturkan, kaum muslimin bermaksud tidak menghentikan sholat karena merasa gembira terhadap keadaan beliau, namun beliau memberi isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk bilik dan menurunkan tabir. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan waktu sholat berikutnya. Waktu duha semakin beranjak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya Fatimah. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepadanya sehingga Fatimah menangis. Kemudian beliau mendoakan Fatimah. Setelah itu beliau membisikkan sesuatu kepadanya hingga Fatimah tersenyum. Dalam kesempatan lain kami menanyakan kejadian ini kepada Fatimah. Fatimah menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membisiki aku bahwa beliau akan meninggal dunia. Lalu aku pun menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi, berisi kabar gembira bahwa akulah anggota keluarga beliau yang pertama kali akan menyusul beliau. Maka aku pun tersenyum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin para wanita semesta alam. Fatimah bisa melihat penderitaan yang amat berat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata, alangkah menderitanya engkau wahai ayah. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Kemudian beliau memanggil Hasan dan Husain, lalu memeluk keduanya dan memberikan nasihat yang baik. Beliau pun memanggil para istri beliau, memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Rasa sakit beliau semakin bertambah berat. Ditambah lagi pengaruh racun yang dibubuhkan ke dalam daging oleh wanita Yahudi yang beliau makan sewaktu di Khaybar, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan bagaimana terputusnya nadiku karena racun tersebut. Beliau juga memberikan nasihat kepada orang-orang, Salat dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Beliau menyampaikan wasiat ini hingga beberapa kali. Maksudnya perintah memperhatikan dua hal ini.